selalu sampai sekarang ini seringnya di benak kita atau seringnya dilontarkan bahwasanya zakat itu selalu katanya 2,5%. Tidak semua harta zakat itu nilai yang harus dikeluarkan 2,5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada pagi hari ini dipertemukan kembali dalam majlis yang mulia, majlis ilm, majlis yang membicarakan, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala apa yang kita laksanakan pada saat ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Para hadirin jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas masalah al-muamalah dalam Islam, dalam naungan Al-Quran. Terutama sekali kita berbicara tentang masalah riba, ya, di mana riba itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang terhadap mereka-mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala nyatakan perang? Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang zalim. Orang yang terlilit oleh riba, hidupnya setiap hari menjadi susah, ya, hartanya digadaikan, ya, bahkan terkadang ya, sampai dirinya tergadai, ya, anaknya tergadai, sehingga pada waktu itu orang yang terlilit riba ini menjadi budak, ya. Banyak terjadi perbudakan disebabkan karena praktek riba tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala
melarang hal tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala sangat benci terhadap kezaliman. Oleh karena itu Allah katakan, fala udwana illa 'alal zalimin, tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Dan tentang masalah riba ini Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang masih tersisa daripada riba, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara perbuatan ini, ya, meninggalkan ini. Kalau orang yang mau meninggalkannya, ya, Allah katakan mereka adalah orang-orang yang beriman. Jika kalian beriman, hendaklah kalian tinggalkan ini. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mau melakukan itu, tidak mau meninggalkannya, fa'dzanu biharbim minallah, maka nyatakanlah perang kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi, dan perang kepada rasulnya. Nah ini begitu keras, ya, larangan tentang muamalah dengan riba ini. Lalu Allah katakan, fa in tubtum, jika kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun, maka silahkan kalian ambil modal kalian, ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun, kalian tidak berbuat zalim dan kalian tidak dizalimi. Pada bulan lalu sudah kita terangkan apa itu yang disebut riba, yaitu sesuatu, ya, transaksi yang di sana terdapat kezaliman, dan di mana di sana juga terdapat pertambahan nilai yang terus menerus, ya, adha'afan mudha'afa. Seorang yang berhutang, hutangnya ketika dia tidak bayar ditambah lagi, berbunga terus, ya, bertambah-tambah, maka itu adalah merupakan suatu riba, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan menyinggung tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengharamkan, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan keluar, ya, bagi sesuatu yang diharamkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu, ya, dalam hukum Islam Allah mengharamkan misalnya perzinahan, ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar, yaitu Allah halalkan pernikahan, ya. Melampiaskan nafsu, ya, dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perzinahan itu adalah merupakan dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan jalan keluar, ya, karena hal ini adalah merupakan sesuatu yang fitrah bagi manusia. Allah berikan jalan keluar, yaitu Allah syariatkan, ya, pernikahan. Dan seharusnya juga pernikahan itu, ya, dilakukan dengan mudah tanpa ada kesulitan, ya. Ini adalah merupakan jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, yaitu jalan keluarnya adalah dengan zakat, ya, dengan zakat. Oleh karena itu dalam ayat riba yang sudah kita bahas pada waktu itu, Allah Subhanahu wa taala menyelipkan di tengah-tengahnya perintah tentang mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Ya, yaitu di ayat 277-nya Allah katakan innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atauz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa aqamus salat dan mendirikan salat, wa atauz zakah dan menunaikan zakat, ya Allah katakan falahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan mendapatkan ganjaran di sisi Tuhan mereka, walahum yahzanun dan mereka tidak akan merasa bersedih. Nah ini ya, solusi daripada transaksi dengan riba, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya zakat, ya, dan dengan zakat ekonomi kaum muslimin menjadi bangkit, menjadi maju, ya. Dan pada waktu itu, pada akhirnya setelah ekonomi kaum muslimin kuat, tidak lagi dikuasai oleh orang Yahudi, maka pada Hajjatul Wada baru Allah Subhanahu wa taala haramkan tentang riba. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berikan solusinya terlebih dahulu, baru ya Allah Subhanahu wa taala haramkan riba secara tegas seperti itu. Ya, kita sudah bahas tentang hal ini, ya. Dan pada kali ini kita akan berbicara tentang infak dan sedekah, ya. Dimana pada saat ini kita akan memasuki bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh keberkahan, bulan pendidikan bagi kita, bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ganjaran di sana. Dan biasa juga pada bulan Ramadan orang menghitung zakatnya di sana, ya. Orang berlomba-lomba mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, ya. Walaupun sebenarnya zakat itu ya tidak mesti harus di bulan Ramadan, ya. Bagaimana kalau orang yang mulai transaksinya di bukan bulan Ramadan, ya, maka hitungan 1 tahunnya itu haulnya ya pada bulan dimana sudah mencapai 12 bulan. Misalnya dia mulai usahanya di bulan Rabiul Awal, maka ketika sudah sampai 1 tahun, ya sampai mencapai bulan Rabiul Awal lagi, di sanalah jatuh tempo dia harus keluarkan zakat seperti itu. Jadi nggak mesti di bulan Ramadan. Tapi banyak ya orang yang menghitung dia punya zakatnya di bulan Ramadan dan dikeluarkan juga di bulan Ramadan. Ini baik-baik saja, ya, nggak ada masalah, ya. Bahkan ya, mereka mengharapkan agar supaya infaknya itu bisa berlipat ganda pahalanya seperti itu. Tapi ya, banyak juga yang menganggap ya, zakat itu hanya zakat fitrah. Ketika ada orang ditanya, kamu sudah mengeluarkan zakat belum? Oh, saya setiap tahun mengeluarkan zakat. Zakat apa itu? Zakat fitrah, ya. Itu 2,5 liter ya, beras. Ya, hanya itu yang dalam benaknya. Kalau dia sudah melaksanakan itu, dianggap sudah melaksanakan mengeluarkan zakat. Padahal kalau zakat fitrah adalah zakat khusus, ya, untuk pelaksanaan ya, hari raya itu, ya. Jadi zakat fitrah itu khusus untuk menggembirakan fakir miskin, ya, agar supaya mereka ikut bergembira di hari raya, ya. Adapun zakat harta, ya, zakat usaha atau zakat dari harta yang disimpan, maka masing-masing ada hitungannya, ya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas dan pelajari di sini, ya, dan ini merupakan satu rukun daripada rukun Islam yang merupakan hablum minan nas, ya. Kalau sering ya disandingkan antara perintah Allah Subhanahu wa taala mendirikan salat
selalu disandingkan dengan menunaikan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, selalu seperti itu. Karena ini adalah dua hal yang sangat penting di dalam kita menjalankan agama kita, yaitu menjalankan hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aqimus shalah atau dengan iqamus shalah, mendirikan salat. Kemudian hubungan baik dengan manusia adalah dengan wa atuz zakah, menunaikan zakat. Untuk itu mari ya kita mau mengetahui jenis-jenis zakat dan berapa kadar zakat yang dikeluarkan ya. Ini sengaja saya ilustrasikan 2,5% ini karena selalu sampai sekarang ini seringnya di benak kita atau seringnya dilontarkan bahwasanya zakat itu selalu katanya 2,5%. Ya, selalu nilai zakatnya itu yang harus dikeluarkan 2,5%. Ya, padahal ya tidak semua harta zakat itu nilai yang harus dikeluarkan 2,5%. Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%. Nah, itu hendaknya kita tahu mana masing-masingnya zakat, dan yang 2,5% itu untuk harta yang mana saja ya. Ini yang perlu ya kita ketahui ya, supaya dalam pelaksanaan zakat ini kita menginfakkan harta kita itu benar-benar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ya kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala ini yang mendasari ya diwajibkannya zakat itu dikeluarkan ya. Sebelum itu mari kita seperti biasa baca Ummul Kitab suratul Fatihah ya. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita, membersihkan hati-hati kita ini dari segala al-fawahish al-batinah, memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di sini kita ada pertanyaan, berapa besarkah nilai zakat yang harus dikeluarkan menurut Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi kita mendasari selalu apa yang akan kita amalkan itu berdasarkan hujjah ya, berdasarkan dalil ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ya ayyuhalladzina, dalam surah Al-Baqarah ini 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah min thayyibati ma kasabtum, dari segala hal-hal yang baik apa yang kalian usahakan ya, segala sesuatu yang baik yang kalian usahakan. Ini kalimatnya umum, apa saja usaha kita yang kita usahakan menghasilkan suatu income ya, maka Allah perintahkan untuk diinfakkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi ini, yaitu yang kalian keluarkan dari muka bumi, yaitu misalnya ada hasil pertanian ya, pertambangan ya, emas ya, perak atau
tembaga, timah, ya, minyak dan sebagainya, itu apa yang keluar dari muka bumi. Jadi kalau maka sabtum tadi, apa yang kalian usahakan itu hasil usaha, semua hasil usaha, ya apapun. Kalau dulu kan usahanya biasanya ya secara umum perdagangan. Kalau sekarang ya perdagangannya macam-macam, ya ada perdagangan secara langsung, ada perdagangan, ada usaha jasa, ya bahkan usaha jasa sekarang ini jauh lebih besar daripada ya perdagangan seperti itu. Nah ini pun ya Allah katakan anfiqu, infakkanlah, min thayyibati ma kasabtum, dari segala sesuatu yang baik yang kalian upayakan, ya usaha. Jadi kasab itu artinya hasil usaha, macam-macam hasil usaha di sana. Wa mimma akhrajna lakum, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Nah kalau ini hasil bumi. Kalau dulu ya karena memang ya kalau kita baca hadis, riwayat hadis, yang dizakatkan hanya gandum, ya istilahnya beras, ya, kurma, anggur, karena memang waktu itulah yang menjadi komoditas pada waktu itu, ya. Tapi Al-Quran berbicara secara umum, ya, mimma akhrajna lakum minal ardi, apa yang kami keluarkan dari muka bumi, ya. Kalau kita hanya baca dengan teks hadis tadi, atau juga di kitab fikih yang 1000 tahun yang lalu yang ditulisnya, ya memang masih ya, menentukan oh yang wajib zakat tuh beras, gandum, kurma, seperti itu. Ya nggak disebut cengkeh wajib nggak dizakatkan, bawang wajibkah dizakatkan, cabai, ya, lada dan sebagainya. Sekarang malah ya banyak komoditas-komoditas hasil pertanian yang jauh lebih besar penghasilannya daripada padi, ya. Nah, kalau ngacu, ada orang dulu bilang yang hanya berpatokannya kepada apa yang dijelaskan dalam kitab yang terdahulu, ya padahal kitab terdahulu berbicara ya sesuai dengan pada zamannya gitu. Oh cengkeh, kemudian lada, kemudian coklat, ya, sekarang kelapa sawit, itu nggak ada zakatnya, orang nggak ada di kitabnya, dia bilang seperti itu. Jadi kalau mengacunya kepada apa yang ditulis pada waktu itu ya tidak ada memang. Tapi Al-Quran kan ini berbicara secara umum. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi ya di zaman sekarang ini, ya. Pertanian itu begitu pesat, ya, dan komoditasnya atau macam-macamnya itu akan berkembang seperti itu, ya, dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Maka itu juga masuk dalam mimma akhrajna lakum minal ard, yaitu termasuk apa-apa yang kami keluarkan dari muka bumi. Nah, di sini ya ada kata min mengandung arti sebagian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mimma akhrajna lakum minal ard. Jadi kata min mengandung arti sebagian, ya. Min thayyibati atau mimma itu artinya min sebagian, ya, dari apa yang kalian hasilkan. Enggak semuanya, ya, kalian dapat mesti diinfakkan semuanya, enggak, ya, sebagian. Nah kata min ini dalam bahasa Arab litab'id biasanya, ya, itu bisa berarti 2,5%-nya dikeluarkan, apakah 5%-nya, atau 10%, atau 20%, atau 30%, atau 50%. Itu namanya min. Min itu litab'id, arti sebagian, enggak semuanya, ya. Tentunya untuk mengetahui berapa yang harus dikeluarkan dari sebagian tersebut, apakah semuanya, ya, separuhnya,
ya, atau 20% atau 10% itu ya kita ambil dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah di sini yang pertama ya, yang pertama di dalam Al-Quran disebutkan ya, yaitu besaran 20%. Ini disebutkan dalam Al-Quran ya, 20% ya, kadar yang harus dikeluarkan, yaitu ngambil dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ya, ini Al-Anfal ya, ayat 41. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa'lamu, ketahuilah bahwasanya segala apa saja yang kalian dapatkan dari keuntungan ya, dapatkan keuntungan darinya, maka seperlimanya, khumusahu. Khumus ini artinya ya, seperlima. Kalau seperlima itu ya, kalau dalam persen namanya 20% ya. Seperlima kan 20% ya. Fa anna lillahi, katanya, maka untuk Allah khumusahu walir rasul, dan juga untuk rasul ya. Fa anna lillahi khumusahu walir rasul, dan kerabat rasul, walidil qurba wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang miskin. Jadi 20%-nya diserahkan ke mereka ya, untuk Allah, maksudnya itu fisabilillah lah ya, untuk Rasul ya, untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW, seperti itu. Juga kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin ya, dan ibnu sabil. Ini ya pernyataan langsung dari Allah tentang 20% tersebut. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kita dapat keuntungan yang besar ya, apalagi yang tidak kita duga-duga ya, rezeki nomplok begitu ya, maka kita diperintahkan untuk mengeluarkan sebesar 20% ya, sebagai infak untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang terlantar. Nah, sebagian ulama mengkategorikan keuntungan di sini difahami sebagai keuntungan rampasan perang. Dulu memang ya, rampasan perang itu 20%-nya itu diinfakkan kepada itu untuk Allah, Rasulnya, kerabat Rasul, dan ya, anak-anak yatim, fakir miskin, seperti itu, dan ibnu sabil. Ya, dulu seperti itu ya. Tapi kata khumusahu di sini, min syai'in di sini, annama ghanimtum min syai'in, apa saja yang kalian dapatkan keuntungan, min syai'in, dari segala sesuatu. Kata min syai'in ini umum ya. Kalau dulu kan ada perang, kalau sekarang nggak ada perang ya, orang ada dapat kadang-kadang keuntungan. Ada punya misalnya burung walet, tahu-tahu rumahnya masukin burung walet, akhirnya dia bisa menjual burung walet itu dengan harga ya, jutaan, ratusan juta ya, gitu. Maka itu dia harus mengeluarkan itu khumusahu 20% ya. Jadi suatu rezeki nomplok, artinya yang tampak diduga-duga, seperti itu ya. Sama kayak orang kalau perang kan ya, itu kalau perang kan ada menang ada kalah, ada, kalau menang dia mendapatkan harta rampasan, maka di sana ya dikeluarkan seperti itu. Jadi khumusahu ya, jadi kata min syai'in di sini ya mengandung arti banyak. Apa buktinya ya? Ini kan dari ayat Quran. Apa benar ya, kata min syai'in ini bisa berlaku umum, bukan saja hanya diperuntukkan untuk rampasan perang ya? Ini ya, di dalam hadis sendiri Rasulullah SAW menerangkan ya, di sini ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fir rikazi al khumus
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan firrikaz, artinya pada harta rikas, harta terpendam itu dikeluarkan 20%. Misalnya seorang lagi gali tanah nggak taunya dia dapat harta karun, ya, dapat emas misalnya. Kan itu namanya rezeki nomplok kayak begitu, itu ya dia harus keluarkan 20% seperti itu. Ya, rikas namanya itu. Ya, rikas itu artinya kalau dalam fikih artinya harta-harta yang terpendam, harta yang bekas peninggalan ya kuno seperti itu. Ya, ternyata dikeluarkan, dia menghasilkan, misalnya dia mendapatkan keuntungan di sana, maka ya kata Rasulullah SAW harus dikeluarkan 20%-nya. Jadi ini menunjukkan ya bahwasanya tadi ayat tadi ya bukan hanya untuk rampasan perang, ya, karena Allah katakan annama ghanimtum min syai', apa saja yang kalian ya dapatkan keuntungan min syai'in, dari segala sesuatu. Kata syai' itu artinya sesuatu, segala sesuatu. Ya, dalam bentuk nakirah ini menunjukkan ya harta apapun. Ini yang pertama. Jadi apa yang Allah katakan infakkanlah sebagian dari apa yang kalian hasilkan itu, yang pertama bisa berarti 20% ya seperti jenis tadi ya. Yang kedua, keterangan dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang zakat pertanian. Ya, tadi kalau yang pertama tadi nilai 20% ya. Jadi yang berikutnya adalah ya bukan 20%. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah terangkan tentang zakat pertanian, bahwa jika pertanian tersebut disiram dengan air hujan, air sungai, maka ya zakatnya 10%. Tapi kalau diairi pakai irigasi, dia nimba ya, pakai air sumur dia sendiri susah gitu, maka zakatnya Allah pun ya Maha mengetahui, dikurangin zakatnya cuma 5%. Pertanian itu zakatnya 10%. Ya. Orang menanam cabai, menanam beras, menanam dia cengkeh, ya, itu zakatnya bukan 2,5%. Kan kita selalu ya zakat itu ingatnya selalu 2,5%. Itu kalau pertanian 10%, kalau itu ya mengandalkan air dari langit, air hujan, air sungai ya seperti itu 10%. Tapi kalau dia pakai biaya, dia nyiram ya, diangkut seperti itu, disiramin, maka Allah pun peringan ya 5% itu zakatnya. Ini zakat tentang pertanian ya. Nah ini disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW ya, yaitu ya Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama'u wal anharu wal uyunu aw kana ba'lan al ushuru ya, wa fima saqa bis sawani aw an nadhi nisful ushur ya. Dari Ibnu Umar ya berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, pada pertanian yang disirami oleh langit ya, maksudnya hujan ya, dan mata air atau pengairan yang tidak membutuhkan biaya, maka itu zakatnya 10% atau 1/10 ya. Dan yang disirami dengan pengairan yang butuh pembiayaan, maka zakatnya adalah 1/20 atau 5% ya. Ini tentang zakat pertanian. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang pertanian itu ya zakatnya lebih besar. Jadi terkadang sekarang orang ya usaha, dia bisnis atau dia profesi ya, dia seorang pengacara kah, dia seorang dokter kah ya, itu kan jenis usaha namanya. Maka sabtum, apa yang kalian upayakan itu ya, kalau ngitungnya sama juga
biasanya, oh berapa zakatnya? 2,5%. Padahal orang petani saja yang susah payah, ya, yang baru menghasilkan setelah ada 6 bulan atau 4 bulan, dia diperintahkan untuk mengeluarkannya berapa? 10%. Kok orang yang memiliki keahlian profesi dokter misalnya ataupun pengacara ataupun apa cuma 2,5%? Dia harusnya sama minimal dengan para petani itu. Ketika dia menghasilkan, dia keluarkannya 10%, bukan 2,5%. Ya, seperti itu. Karena ini adalah kalau dikiaskan dengan petani itu setiap kali dapat dia. Jadi setiap kali dapat dia keluarkan seperti itu. Contohnya sama seperti petani. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyatin wan nahla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumman mutasyabih wa ghaira mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadih. Jadi kalau pertanian kapan dizakatkannya? Apakah nunggu 1 tahun? Bukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini wa atu haqqahu yauma hasadih, berikan haknya itu yauma hasadih, pada saat panen. Jadi kalau zakat pertanian, kalau dia panennya 4 bulan sekali, ya ketika panen dia harus zakatkan. Ya, kalau 6 bulan sekali dia ketika panen, ya 6 bulan itu dia harus zakatkan. Ya, dia jadi bukan menunggu harus 1 tahun. Ya, itu kalau zakat pertanian. Ini juga sama seperti zakat profesi kalau orang gajian seperti itu. Atau misal pengacara, ya kalau dia dapat menghasilkan, ya maka pada saat dia menghasilkan, ya di situ dia keluarkan zakat. Ini ya sesuai dengan kalau dikias dengan apa, pertanian, artinya pada saat dapatnya, bukan pada saat setahun. Kalau yang setahun itu biasanya zakat perdagangan atau zakat harta yang disimpan. Ya, nanti kita lihat ya, yang disimpan itu baru itu hitungannya per tahun, ya, atau perdagangan nanti. Tapi kalau pertanian atau seperti profesi tadi, ya itu ya pada saat dia mendapatkan itu. Berikutnya ya, yang ketiga. Jadi tadi kita sudah berbicara antara nilai yang 5 dan 10%. Berikutnya nilai yang 2,5% ini ya. Keterangan dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang barang-barang emas dan perak yang ditimbun atau yang disimpan. Emas dan perak yang disimpan, berapa yang harus dikeluarkan? Ya, arti untuk harta yang ditimbun atau ditabung atau disimpan tidak berkembang dan telah berlalu waktu selama 1 tahun, maka nilai yang dikeluarkannya adalah 2,5%. Nah ini yang 2,5% itu, jadi yang sering kita dengar zakat berapa 2,5%? Itu untuk ya harta yang kita simpan, untuk harta yang ya tidak berkembang. Ya kita simpan, ya diamin, kita tabung, maka itu Allah pun tahu ya, kalau hartanya ya nggak berkembang, Allah pun nggak suruh keluarin besar-besar, itu 2,5% aja. Itu pun setelah berlalu satu tahun. Ya, seorang punya simpanan uang, ya tabungan uang, ya biasanya ya kalau sudah uangnya itu mencapai nisab, ya kalau dulu nisab itu ya secara praktis Rasulullah terangkan nisabnya itu 20 mithqal atau 20 dinar. 1 dinar itu ada beda pendapat, ada yang bilang 4/4 gram emas, ada yang 4,6 ya, 4,8 begitu gram emas. Jadi kalau dihitung 20 mithqal kali 20 jadi 96, ada yang bilang 96 gram, ada yang 85 gram. Kalau 4/4 kali 20 berarti 85 gram.
ya. Ini yang ihtiyat 85 gram. Jadi kalau orang punya ya, simpenan ya, sama dengan 85 gram emas ya. Misalnya emas sekarang berapa? 1 juta lah kita hitung ya. 85 gram berarti 85 juta ya. Ya, dia simpen itu uang itu ya, emas kah atau uang ya yang lebih dari 85 juta atau misalnya 100 juta dia punya ya, sampai 1 tahun maka dia harus keluarkan 2,5% dari ya, dari 100 juta kah, 120 juta kah, atau 80 minimal 85 juta tadi ya, seperti itu. Jadi 80 hitungnya seperti itu ya, 85 gram emas ya, itu nisabnya, batas minimal dia mengeluarkan. Kalau kurang dari itu ya tidak kena nisab ya, tidak kena zakat seperti itu. Tapi ya kalau dia infak maka itu baik ya. Walladzina, dalilnya adalah tentang yang disimpan ini, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, mereka-mereka yang menimbun emas dan perak, wala yunfiqunaha, dan mereka tidak infakkan fi sabilillah pada jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka akan azab yang pedih ya. Ini disebutkan dalam surah At-Taubah ya, jadi ancamannya ya, keras bagi mereka yang menimbun harta ya, seperti itu. Ini bukan saja itu emas yang disimpan ya, artinya harta yang disimpan. Ada kadang-kadang orang punya tanah ya, hektaran seperti itu juga ya, kalau dia tidak kembangkan harta itu, enggak misalnya ditanamin ya, enggak dijadikan pertanian, maka itu juga harus, kalau sudah setahun dia harus keluarkan 2,5%-nya. Tapi kalau dia misalnya ditanamin atau disuruh orang garap, nah maka itu tidak karena itu menghasilkan, dari hasil garapannya diinfakkan itu enggak, jadi tanahnya enggak kena lagi ya, karena itu menghasilkan. Jadi ini sebenarnya untuk yang disimpan itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya ingin menjadikan kita ini kalau punya harta hendaklah dikembangkan agar supaya memberikan kemanfaatan kepada lingkungan, kepada masyarakat. Kalau didiemin aja, ditimbun saja ya, maka itu Allah istilahnya Allah kasih denda ya, kamu harus keluarkan itu 2,5% ya. Tapi kalau ya dihasilkan misalnya tanah kosong, kemudian udah digarap aja, suruh garap, tanamin pisang, tanamin, ntar hasilnya ya, dibagikan ya kepada ya, yang garap dan bagi ke fakir miskin, itu dia udah nggak wajib lagi mengeluarkan zakatnya lagi tadi ya, karena dia itu sudah hasilnya dia berikan kepada masyarakat seperti itu. Nah ini, jadi kalau yang disimpan tadi ya, itulah yang harus dia keluarkan. Nah dalam konteks ancaman ayat di atas ini tentang orang-orang yang menimbun hartanya dalam bentuk emas, perak, atau dalam konteks saat ini dalam bentuk yang lain, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, ini juga dari Abu Hurairah tadi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min sahibi dhahabin, ya kata Rasul, tidak ada dari orang yang memiliki emas, wala fiddatin ataupun perak, la yuaddi minha haqqaha, yang dia tidak tunaikan haknya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali nanti pada hari kiamat, sufihat lahu safahihu min nar, akan dibuatkan lempengan-lempengan dari api neraka, fa uhmiya 'alaiha, lalu dipanaskan lempengan tersebut, fi nari jahannam, di neraka jahannam, fayukwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruh, lalu diteriska lambungnya, dahinya dan punggungnya ya, dari harta yang disimpan tersebut kalau tidak diinfakkan di jalan Allah.
Ini sesuai dengan firman Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya. Dari Sayyidina Ali, an Ali radhiyallahu anhu, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya, ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Ali, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dan juga yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fi aqalli min 20 dinaran syai'un. Ya, tidak ada kewajiban, ya, tidak ada zakatnya bagi emas yang kurang dari 20 dinar. Ya, 20 dinar itu artinya tadi, ya, 20 dinar 86 gram tadi, ya, 85 gram. Maka itu katanya tidak ada zakatnya karena kurang dari itu. Itu batas nisab, ya. Nah, inilah yang disebutkan tadi, batas minimal dari zakat yang harus dikeluarkan, yang 2,5%-nya, ya, 2,5%-nya. Nah, ini ada hitungan-hitungan, ya, 1 dinar itu 1 miskol. Nah, ada yang mengatakan 4,8 gram di sini, 4,8 gram. Ada yang mengatakan 4/4 gram, 4,25. Itu 1 miskol. Ya, atau 1 miskol sama dengan 1 dinar, ya. Dan batas nisab tadi 20 miskol atau 20 dinar. 20 kali 4/4 85, kalau 4,8 berarti 96. Ya, di kitab-kitab fikih biasanya suka 96, tapi kalau mau ihtiyat itu 4/4, ya. 4/4 intinya kalau kali 20 berarti 85 gram. Nah, itu batas nisabnya minimal, ya, minimal harus dikeluarkan, ya. Ya, kalau lebih dari itu ya hitung sama, ya, lebih dari itu ya tinggal nggak kali 2,5%. Tapi kalau kurang dari itu, ya, itu maka belum wajib zakat. Seperti itu, orang punya misal emas ada 20 gram atau enggak wajib zakat, ya, seperti itu. Dan tentunya untuk barang yang kita simpan ini zakatnya baru dikeluarkan pada saat genap 1 tahun, pada saat, ya, 1 tahun. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Rasul, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat pada suatu harta, maksudnya yang disimpan tadi, sampai, ya, berlalu satu tahun, hatta yahula alaihil haul. Nah, itu tadi batasan sesuai dengan yang Rasulullah sebutkan. Rasulullah kan praktis, langsung jelaskan sesuai dengan apa yang ada pada waktu itu. Tapi batas minimal wajib zakat itu kalau di dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya, dalam Al-Quran lebih fleksibel lagi. Nah, ini nisab zakat bagi orang wajib zakat itu dalam Al-Quran, ya, ini bisa berlaku untuk zaman dahulu, zaman sekarang maupun yang akan datang. Itu berapa minimal seorang sudah wajib mengeluarkan zakat? Secara umum Al-Quran berbicara tentang batasan minimal harta yang harus dikeluarkan, yaitu al-afu. Kata Allah, al-afu artinya yang melebihi kebutuhan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau apa yang harus mereka infakkan. Allah menjawab, qulil afwa. Katakanlah ya Rasulullah, yang harus mereka infakkan adalah al-afwa. Arti al-afwa yang melebihi kebutuhan, ya, yang melebihi kebutuhan. Jadi seorang misalnya tadi, ya, memiliki harta, ya, kemudian, ya, kalau dihitung hartanya ini, kalau setahun sama dengan 85 gram tadi, misalnya gajinya seperti itu, ya, misalnya. Tapi, ya, dia punya misal gajinya misal per bulannya 10 juta kah, ada yang gajinya 5 juta kah, ya,
Berapa sih dia, apa dia sudah wajib zakatnya atau belum? Itu tinggal dilihat, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya minimal dia nisabnya kapan dia harus mengeluarkan zakatnya, itu al-afa, kalau udah melebihi kebutuhan. Jadi ya, dengan patokan yang Allah berikan di sini, nggak bisa kita katakan oh orang yang gajinya 10 juta dia sudah wajib tuh zakat, mengeluarkan zakat. Ya, kalau yang 5 juta enggak bisa begitu. Dilihat apakah itu sudah melebihi kebutuhannya, kebutuhan pokoknya. Ya, kalau dia belum melebihi kebutuhannya, dia masih butuh, ternyata walaupun gajinya 10 juta, anaknya banyak, yang harus dinafkahin banyak, dia masih punya orang tua, ya udah, untuk kebutuhan dia nggak wajib mengeluarkan kepada yang lain selama dia masih membutuhkan itu. Inilah fleksibilitas apa yang Allah katakan ini, batas minimalnya adalah al-afwa, artinya yang melebihi kebutuhannya. Kalau dia sudah mencukupi kebutuhannya, maka pada saat itu dia wajib untuk memberikan zakatnya. Jadi kadang-kadang dia gajinya cuma 5 juta, cuma dia hidup sendiri, ya, untuk kebutuhannya cukup misalnya 2 juta, maka itu berarti dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Ini artinya secara nisab secara fleksibel, ya, dan kondisional, ya, sesuai dengan kondisi setiap orang, ya, seperti itu. Ini yang batasan dari Al-Qur'an Al-Karim. Nah, kalau dalam hadis kan begitu ditetapkan di sini, ya, keterangan di sini misalnya kalau itu orang punya padi itu 900 liter, atau kalau kilo 855 kilo, ya, itu orang panen misalnya, panen dia sawah nih, dia menghasilkan, kalau menghasilkannya cuma 400 kilo, ya belum kayak nisab, belum sampai nisab, ya, belum wajib zakat. Tapi kalau 855 kilo, ya, maka dia sudah wajib zakat. Itu yang tadi, ya, pertanian seperti itu. Itu nisab yang ini itu adalah sesuai dengan pendapatan pada waktu panen, seperti itu. Tapi kalau orang tadi, kalau dinisabkan, dikiaskan kepada gaji seorang, ya, fleksibilitasnya kalau kita ngukurnya ya gitu, ya, apakah gajinya ini sudah mencukupi untuk dia memenuhi kebutuhan keluarganya. Kalau sudah mencukupi kebutuhan keluarganya, maka kalau ada kelebihan di situ dia harus menunaikan zakatnya. Kemudian yang terakhir ada besaran yang lain, ya, dari apa yang dikeluarkan, yaitu ada 30%. Ya, 30% ini yaitu biasanya yang disebut dengan wasiat atau wakaf, ya, wasiat, ya. Seorang meninggal mau meninggal, ya, dia punya harta yang banyak, ya. Maka kalau dia mau berwasiat, mau infakkan hartanya atau mau wakafkan, itu batas maksimalnya yang boleh, ya, dia keluarkan adalah 30% maksimal, ya, nggak boleh lebih dari itu. Ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari Rasulullah SAW, ya, ketika dia Hajjatul Wada, dia sakit keras. Dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya ini, ya, sedang sakit keras ini, saya nggak punya anak, cuma anak perempuan doang satu, ya. Apakah saya akan keluarkan, boleh saya keluarkan separuh hartanya, 2/3 hartanya saya infakkan? Rasulullah bilang, jangan, kalau gitu separuh aja saya, Rasulullah, saya mau infakkan separuh nih. Rasulullah bilang juga jangan. Terus diturunin lagi, udah kalau gitu sepertiganya Rasulullah. Sepertiga juga udah banyak, katanya. Sepertiga juga sudah banyak. Sungguhnya kamu kalau menginfakkan harta kamu di jalan Allah, sungguhnya kamu kalau meninggalkan anak kamu dalam keadaan kaya,
tidak minta-minta itu lebih baik daripada kamu tinggalkan anak kamu itu dalam keadaan miskin nanti minta-minta kepada orang. Ya, jadi di sini Rasulullah ingatkan, jadi meninggalkan harta untuk anak kita, untuk keturunan kita itu juga penting. Jadi kalau kamu mau infak juga boleh, tapi nggak boleh sampai ya, melebihi 30%. Ataupun 30% ini batas atas ini. Misalnya 25% pun tapi anaknya banyak, ya jangan dikurangi lagi seperti itu. Ya, itu batas. Kalau tadi kan contohnya cuma punya anak perempuan satu, ya, hartanya banyak. Nah, itu batas maksimalnya yang boleh diizinkan 30%. Nah, ini dari batasan-batasan infak. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita paparkan di atas, ya, bahwa dari firman Allah surah Al-Baqarah 267, pengertian sebagian dari hasil usaha maupun hasil dari bumi itu bisa berarti, ya, kalau infakkanlah sebagian itu maksudnya bisa berarti 2,5%, 5%, 10%, 20% atau 30%, ya. Dan setiap dari masing-masing kadar tersebut adalah untuk kategori tertentu, ya, kita tahu tadi untuk kategori tertentu, ya, dari harta yang kita miliki. Bukan semua harta yang kita miliki zakatnya selalu 2,5%, bukan seperti itu, ya. Seperti pemahaman banyak dari kalangan masyarakat, ya, yang selalu, ya, didengungkan atau di pamflet sering, keluarkan zakat 2,5% kalau di tol tuh. Jangan lupa zakatnya 2,5%. 2,5% untuk zakat apa? Ya harus dikategorikan, ya. Untuk adapun kategori harta yang wajib dizakati serta berapa kadarnya yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut. Nah, ini, ya, berapa yang dimaksud 2,5% itu? Untuk yang 2,5% ini adalah, ya, untuk harta yang disimpan, ditabung, ditimbun, atau istilah Al-Quran kanz, ya, alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Ini yang disimpan baik berupa emas, perak, berlian, tanah, bangunan, ya, yang tidak produktif, ya, dan sebagainya itu, ya. Ini sesuai firman Allah, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar supaya harta itu jangan berputar di antara orang kaya aja gitu, ya. Nah, ini untuk yang ini zakatnya dikeluarkan setelah 1 tahun. Kalau yang disimpan gini, ya, zakatnya 1 tahun, ya, sudah 1 tahun baru dikeluarkan. Itu juga, ya, ini 2,5% saja, ya, nggak banyak-banyak. Nah, yang kedua, yang 5-10% ini untuk zakat apa? Untuk usaha produktif, ya, baik berupa pertanian tadi, perkebunan, perdagangan, profesi, ya, dan sebagainya. Profesi tadi, ya, seorang punya gaji, punya apa, ini dikaitkan, dikiaskan dengan pertanian tadi, ya, zakatnya 5-10%. Kemudian untuk yang 20% untuk apa? Untuk harta yang diperoleh dari keuntungan yang tidak diduga atau diprediksi besarnya, ya, dan terkadang dapat dalam mendapatkannya terdapat risiko kegagalan, ya. Itu biasanya di dalam bahasa Arab disebut al-ghunmu bil ghurmi, ya, seperti, ya, ghanimah, rampasan perang, hasil tambang, hadiah, bonus, menang tender misalnya, ya, komisi dan sebagainya. Zakat dikeluarkan saat dihasilkan. Kemudian untuk 30% untuk infak di luar ketentuan zakat yang dikeluarkan secara sukarela seperti wasiat, wakaf, amal jariah dan seterusnya, ya. Inilah, ya, ketentuan dari firman Allah yang menyatakan mimma kasabtum, dari apa yang kalian hasilkan, ya. Jadi pengertian
yang selama ini zakat itu hanya 2,5%, ya harusnya itu dikategorikan untuk yang mana yang 2,5%, untuk yang mana yang 5%, ya, untuk yang mana yang 20% dan seterusnya. Tapi ya tentunya ini ketentuan ya, batas minimal yang wajib ya. Adapun yang secara sukarela ya bisa lebih dari ini. Ya, orang kalau mau rezekinya lebih banyak lagi, dia infaknya lebih banyak ya. Mau dapat keberkahan lebih besar lagi, infaknya juga lebih besar. Ini karena ini hanya ketentuan ya, yang batas minimal agar supaya tidak terlupakan bagi mereka-mereka yang memiliki harta ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.